Ya, Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan masuk dalam renungan firman Tuhan yang hari ini akan dibawakan oleh Gembala kita Pastor Joseph Paulzang. Ya, tapi sebelumnya saya mohon kesiapannya untuk para lektor yang sudah mendapat jadwal. Hari ini ada Ibu Sarina. Ibu Sarina akan membacakan di Mazmur 120 ayat 1 sampai 7. Mazmur 120 ayat 1 sampai 7 akan dilanjutkan oleh Pak Cecep Utama di Matius 18 ayat 1 sampai 35. Matius 18 ayat 1 sampai 35. Iya, sambil kita menunggu Bapak Ibu lektor kita mempersiapkan ayat firman Tuhannya, kita akan berdoa firman Tuhan terlebih dahulu. Ya, silakan Bu Tursiani. Baik, Bu Elia Esther. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, kembali pagi ini kami berkumpul bersama-sama untuk mendengarkan renungan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Gembala kami, Pastor Paul. Bapak berilah kami ketenangan hati dan pikiran agar kami dapat memahami akan firman-Mu yang disampaikan, dan biarlah firman-Mu itu menjadi rema sepanjang hari ini, dan berilah kami semua yang mendengarkan juga menjadi pelaku akan firman-Mu, sehingga menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami sepanjang hari ini. Hanya kepadamu lah ya Bapak kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Elia. Amin. Terima kasih Bu Tursiani. Ya, silakan Ibu Sarina memulai ayat firman Tuhan, memulai bacaan ayat firman Tuhan. Ya, saya akan membacakan Mazmur 120 ayat 1 sampai dengan 7. Nyanyian ziarah. Dalam kesesakanku aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Ya Tuhan, lepaskanlah aku daripada bibir dusta, daripada lidah penipu. Apakah yang diberikan kepadamu dan apakah yang ditambahkan kepadamu, hai lidah penipu? Panah-panah yang tajam dari pahlawan dan barak kayu arar. Celakalah aku karena harus tinggal sebagai orang asing di Mesek, karena harus diam di antara kemah-kemah Kedar. Cukup lama aku tinggal bersama-sama dengan orang-orang yang membenci perdamaian. Aku ini suka perdamaian, tetapi apabila aku berbicara, maka mereka menghendaki perang. Demikian. Baik, saya lanjutkan Matius 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-35. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepada aku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggal dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga.
karena Anak Manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikianlah juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalan kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayaran hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapus hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikian firman Tuhan. Ya, baik. Terima kasih kepada lektor kita, Ibu Sarina, dan juga Pak Cecep Utama yang telah membacakan ayat firman Tuhan. Juga terima kasih Bu Ros yang sudah men-share ayat ya. Terima kasih ya Bapak Ibu. Demikian pembacaan ayat firman Tuhan hari ini. Dan kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan yang hari ini akan disampaikan oleh gembala kita, Pastor Joseph Paulzang, dengan judul 4 Mata. Ya, kepada Pastor dipersilakan. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari.
Jika kita selalu menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta, dengan kesabaran dan tekun, dan terus dengan yang ngereteh lagi ya, tolong ya. Oh, ini udah hitam banget. Bikin apa sih? Oh, nggak panas, tolong lagi. Oke, sorry ya. Ya, tadi tidur seharian kena capek sekali ya. Sampai. Nah, oke. 4 mata, saudara. Saudara, eh, kita belajar ya dari firman Tuhan bagaimana cara menegur saudara kita apabila kita melihat saudara kita bikin salah, berdosa ya. Salah itu berdosa, itu apa? Dengan 4 mata, saudara. Karena ada dosa yang mendatangkan maut, ya. Ada dosa yang mendatangkan maut. Salah satunya adalah perzinahan. Nah, di tempat kita ini, saudara ya, saya sangat strict dengan masalah perzinahan. Mengapa, saudara? Karena perzinahan itu akan merusak seluruh komunitas. Ya, perzinahan itu akan membuat ya hubungan antara kita itu menjadi canggung. Ya, saudara, kalau ada ya di dalam komunitas kita yang berzina atau akan saya lihat berzina, pasti saya tegur, walaupun belum berzina. Tetapi saya melihat ini sudah nggak baik. Misalnya laki-laki perempuan, ya, ini ya, ada suami istri, terus ada suami istri yang lain. Lalu istri yang di sana atau suami yang di sini, ya dia tukar-tukaran gelas, apa namanya, dia minum pakai gelas yang sama. Itu pasti saya tegur, saudara. Karena apa? Karena itu akan membangkitkan hal yang tidak baik, menstimulasi rangsangan, ya. Nah, kan dari mulut ke mulut kan, yang pertama dia membayang apa ludah ke ludah kan, kayak orang ciuman kan. Kodenya kan dengan dengan gelas yang sama barengan, ya kan. Terus dengan ya dia pakai jaket, wah, ya, perempuannya pakai jaket lakinya atau lakinya pakai jaket perempuannya. Nah, itu juga tuh saudara tuh, itu akan menstimulasi rasanya kok kehangatannya si laki-laki atau si perempuan ini ada di badannya dia. Makanya saya larang, ya. Tapi kalau itu sudah terlanjur, ya, saya diamkan. Kalau hal-hal seperti itu saya diamkan, terjadi di depan mata saya, maka biasanya pasti bablas. Ya, sama ya. Kalau Anda bonceng-boncengan laki-laki perempuan yang bukan, ya sekali dua kali, lama-lama terus tuh, ya. Makanya kalau yang di Damaris itu dulu, ya, oh sempat terjadi ya, sudah terjadi di Damaris itu sekali, yang di Damaris Bandung. Serius, sudah pernah terjadi. Bonceng-boncengan, akhirnya pacaran. Orangnya cerita sama saya, lah, saya bilang, lo kamu mau? Ya terpaksa, loh, nah mungkin terpaksa, dasar memang. Ya, itu beneran ya. Nah, akhirnya saya suruh berhenti, skors. Saya suruh skors ya, nggak boleh. Nah, saudara, dosa ini, ya, dosa tentang perzinahan ini adalah dosa yang sangat mengerikan, yang merusak komunitas tatanan kita, dan akhirnya ruwet semua. Maka dari itu, ya, harus cepat-cepat. Dan Anda jangan memancing dosa ini. Ya, jangan main-main. Dosa perzinahan itu adalah dosa yang membuat Anda tidak bisa lepas dari kemiskinan dan kesukaran kehidupan. Karena itu adalah dosa hawa nafsu. Ya, itu Anda nggak bisa lepas tuh dari kesukaran kehidupan. Sehingga Anda selalu sial lagi, udah naik karirnya sial lagi, jatuh lagi, jatuh lagi. Nah, makanya dosa ini buang jauh-jauh. Lalu apalagi saudara tentang dosa? Dosa keuangan. Ya, memakai uang dengan tidak semestinya. Pemakaian uang yayasan maksudnya ya, atau uang komunitas. Nah, itu juga harus ditegur. Makanya laporan keuangan itu sangat penting.
Tetapi kalau Anda lagi berdagang juga sama ya. Saya juga mengalami ya. Nah, dosa-dosa keuangan ini juga sangat mengganggu karena membuat hubungan kita juga jadi nggak baik, bukan dengan Tuhan tapi dengan sesama. Hanya bedanya dosa perzinahan itu menghancurkan sampai penuh dengan kebencian, dosa keuangan itu yang namanya uang dijawab pakai uang, ya kan? Nah kalau berzina jawabnya pakai apa? Ya kan, kan kita nggak maunya kan istri atau suami kita kan hanya punya kita. Kalau uang kan ya pokoknya asal ada uang buat ganti. Gitu ya. Dan kalau Anda banyak uangnya, ya sudah. Tapi kalau Anda istrinya banyak, istrinya banyak, ya berarti Anda nggak benar kalau istrinya banyak. Tapi kalau uangnya banyak kan Anda punya uang 1 juta, ada yang utang 10.000, nggak nyaur. Ya udah, lah. Daripada ribut. Tapi kalau Anda punya istri satu, dipakai orang, kan sakitnya kan sampai mati, saudara. Terus jangan ngomong enggak, jangan main-main. Sakitnya sampai mati itu. Ya, suamimu dipakai orang, sakitnya sampai mati. Ya kita sudah mengampuni, ya, tapi kenyataannya sakitnya itu sampai mati. Jangan ngomong enggak, ya. Jangan main-main, jangan coba-coba. Oh nanti kan suamiku baik, oh Tuhan baik. Oh kamu bilang Tuhan baik. Nah dosa keuangan ya, saudara ya. Dosa keuangan Anda harus juga jaga hati-hati. Nah kemudian kalau Anda sudah terlibat di dalam masalah utang piutang, ya pasti ditegur. Makanya saya menegur dengan ada orang yang begini. Nah, artinya apa? Saya belum menegur secara spesifik. Tetapi kalau ada yang sudah kelewatan, saya akan menegur pribadi. Langsung to the point ke orangnya. Langsung tak telepon nanti kalau sampai kelewatan. Kalau 2 kali, kalau ditegur nggak mau, saya tegur lagi. Saya kejar, saudara ya. Kalau tetap nggak mau, kita keluarkan dari komunitas. Nggak boleh. Ya, utang-utang. Itu nggak boleh, saudara. Jangan utang-utangan dalam komunitas, saudara ya. Ini saya umumkan ini secara general. Tapi suatu hari saya akan tegur, saya akan telepon langsung. Kalau Anda tetap utang-utang dalam komunitas, Anda harus belajar andalkan Tuhan. Dan Anda yang punya uang, jangan sok-sokan ngutangi. Jangan sok ayah loh. Ya, kere aja sok ayah ngutang-ngutangi. Jangan sok utangin, saudara. Ya, kalau mau ngasih, tapi jangan ngutangin. Ada beberapa orang yang mau utang sama saya nggak tak kasih. Nggak ada, saya bilang. Nggak punya uang. Orang mau pulang dari Los Angeles ke Belanda, tiket pesawat aja nggak ada, saya berenang tadi kok. Utangi kamu. Itu saudara ya, ada aja orang ini ya. Masa saya pergi ke Los Angeles nggak punya tiket pulang. Emang gua cowok apaan? Ya, tapi nggak ada hubungannya dengan utang, gitu nggak ada hubungannya. Kalau mau utang nggak boleh, nggak kasih saudara ya, nggak boleh. Di tempat kita nggak boleh utang-utangan. Tapi kalau sampai kelewatan kan saya tegur. Nah kalau sampai kelewatan lagi, saya umumkan. Serius, saya nggak main-main. Akan saya umumkan kalau sampai kelewatan lagi. Ya, sama tadi dengan dosa perzinahan juga. Kalau sampai kelewatan, kamu tak umumkan loh, saudara. Ya, kamu tak umumkan. Oh, ada yang sudah saya tegur keras ya, sampai dia tidak terima, sampai mau ribut sama saya. Oh, saya nggak urusan, saya nggak takut. Ya, saya paling jijik itu kalau ada orang rebut suaminya orang atau istrinya orang. Itu paling jijik, saudara. Ya, orang itu mengerikan sekali akhirnya yang korban itu bukan cuma kamu yang enak, ya, orang-orang, anak-anakmu, keluarganya orang itu ada keluarganya kamu yang berantakan, ya. Makanya dosa-dosa seperti itu harus jauh dari komunitas kita, tidak boleh, saudara. Ya, kalau kamu pernah bikin jahat, pernah bikin nggak benar, kita terima, ya. Kita nggak pernah nanya masa lalunya si Walut ini, saya nggak pernah nanya masa lalunya apa kalian semua, saya nggak pernah nanya. Tapi yang penting hari ini jangan sampai nanti apa si Halid ini masuk ke apa si Andreas ini ya masuk ke Damar di Surabaya,
Lalu satu-satu tukang masaknya dirayu, saudara. Oh, hati-hati, saudara. Wah, bisa saya tengking, saya kutuk jadi kodok di dalam tempayan, kamu, saudara. Mateng nanti di suike. Beneran nggak boleh. Beneran ya, saudara ya. Itu tuh saya serius ya dengan dosa perzinahan ini ya. Jangan main-main. Dosa keuangan, utang-utang juga jangan main-main. Ya, utang nggak bayar dan segala macam ya. Nah, serius, saudara, jangan main-main. Sesama kita tuh jangan saling utang. Ya, yang ketiga, saudara ya, ada dosa. Yaitu apa, saudara? Kita memfitnah, mengatakan hal yang salah. Jangan sampai kamu mengatakan hal yang salah tentang saudaramu. Lebih baik kamu tanya dulu. Aku dengar kamu begini ya. Kamu tanya dulu ke orangnya. Ya, aku dengar kamu seperti ini. Segala macam kesalahan, ajaran yang sesat, ya saudara ya, apa tindak laku yang tidak semestinya. Nah, kita ajak ketemu. Kalau orang yang sudah ngajak ketemu dan itu masih tidak dilakukan, baru kita boleh. Ya makanya saya mulai hari ini ya tentang Saifuddin, Putih dan Edis, saya teriakkan. Ya, karena itu memang sesat dan memang ada hal yang tidak benar di sana. Supaya Anda mengerti tindakan saya. Dan ini harus hati-hati karena banyak orang yang tertipu yang tidak mengerti ya tentang kenajisan dan kesesatan ini. Itu harus kita umumkan, harus kita hardik, saudara. Itulah ajaran firman Tuhan. Kalau mereka bertobat, kita terima. Kalau nggak bertobat, urusan mereka dengan Tuhan. Yang penting jangan sampai di antara orang-orang kita ini, atau handetolan saya, teman-teman saya yang tertipu. Nah itulah, saudara ya, bagaimana kita sangat strict di dalam aturan. Jadi bukannya nggak punya aturan. Oh kasih, didiamkan saja. Oh kasih, nggak boleh. Harus kita samperin. Ya, harus kita datengin, harus kita ngomong. Ya, kalau saya salah, kamu jangan langsung ngower-ngower kemana-mana, kamu datang sama saya dulu, nanya. Ya, banyak orang nggak ngerti, saya salah, diower-owerin, nggak ngerti. Ya kan, ijazahnya Paul palsu, bukannya dia nanya, Pak, langsung ngower kemana-mana. Kalau Anda bukan mahasiswa, Anda nggak akan saya kasih ijazah saya yang asli, saudara ya. Kalau Anda mahasiswa, baru saya buka. Karena berarti Anda kan berkontribusi, ya kan, ikut membayar. Ya, kan saya punya ijazah, lalu saya ngajar, lalu Anda ikut kelas saya, lalu Anda bayar. Maka saya buka, saya tunjukkan kepada Anda kalau Anda meragukan ijazah saya. Nah, tapi kalau yang meragukan S1 aja nggak lulus, itu ada orang-orang S1 aja nggak lulus, dan bukan mahasiswa kita, ya nggak saya kasih. Ya kan, itu kan private. Ya kan, nah, ini ada kerumpulan orang lulus, nggak S1-nya nggak lulus, DO semua, pada DO nih orang-orang yang menggugat ijazah saya nanya, lah sudah ada tunjukkan Dikti, dia masih protes. Lah, makanya kamu nggak pernah punya ijazah, makanya heran kalau ada orang punya ijazah. Nah, seharusnya kamu nanya, ya kan? Nah, bukannya langsung harus sok minter, ya kan? Nah, itu yang terjadi. Oh, dulu Putih pernah nyuri uang kita 300 juta ya, saudara Galarua ya. Itulah sebabnya kita suruh mundur. Itu kita diam loh, saudara. Putih itu mundur karena dia curi uang kita 300 juta. Tapi kita diam, kita nggak ceritain yang tidak baik tentang dia. Ya, itu ada Pak SK, ada semua ya. Saksinya banyak, Bu Mantu. Bahkan Bu Mantu ikut ngomel ya, laptopnya nggak dikembaliin. Tapi kita diam, kita nggak aware-awarein di mana-mana. Iya kan? Nah, belakangan dia mau cari rusuh lagi kan. Baru ini kita buka, saudara. Ini berarti orang nggak bertobat. Kita kasih kesempatan. Berarti nggak bertobat. Nah itu loh, saudara. Dulu Galarua itu mau curi uang kita loh, saudara. Makanya saya usir. Tapi kan saya nggak jelek-jelekan Galarua, satu kata-kata pun saya nggak pernah ngomong kan tentang Galarua ini yang tidak baik. Baru ya kan, bahkan ketika dia tiap hari musuh-musuhi saya tetap diam.
ya kan? Kira-kira yang dicuri Galarua itu, kira-kira si saldonya kira-kira 30 juta dan 53 juta uangnya Agustan yang kita kumpulkan itu. Kira-kira segitu ya, kira-kira 80-100 jutaan. Tapi saya nggak banyak omong, ya kan? Kita tutup. Sebab ketika kita cerita aib saudara kita lagi menunjuk diri kita sendiri. Ketika kita cerita aibnya, ya misalnya ada yang berzina di antara kita sedang membuka aibnya kita sendiri. Makanya saya sangat berhati-hati membuka aib orang. Tetapi kalau orang itu sudah kelewatan, harus kita buka. Ya kan? Bedanya kan dulu Putih diem. Dulu Galarua hanya segitu saja. Cari pembelaan, tiap hari busuk-busuk saya diemin. Ya, ya kan sekarang habis kan Galarua, siapa yang mau datang sama Galarua? Nggak ada yang mau, nggak ada yang percaya. Ya kan? Beneran kan? Untuk Anda yang keluar dari kita itu, 90% bermasalah, saudara. Saya kasih tahu kamu. Yang keluar dari kita, 90, ada yang tidak. Ya, ada yang tidak. 90% bermasalah. Ya, 90% itu karena mereka mau curi uang kita. Ada yang tidak ya, ada yang tidak, jangan ngomong. Tapi kebanyakan, terutama yang keluarnya pakai ribut, itu karena mau ngambil uang kita tapi nggak berhasil. Termasuk Alengso. Termasuk Alengso. Kamu kira Alengso orang kaya di sini? Enggak, bukan. Saudara, dia bukan orang kaya. Dia kerja jadi tukang sayur. Tukang panen sayur, dia bukan orang kaya. Ya, saudara ya. Jadi jangan kamu pikir orang-orang ini keluar. Enggak ya. Itu saya dulu nggak banyak ngomong. Ini saya kasih tahu kepada kalian. Mengapa mereka keluar? Loh, saksinya banyak. Ya, saksinya banyak. Itu loh. Makanya, ya saudara, dulu saya diam. Tetapi orang-orang ini berpikir bahwa saya takut. Nah ini ya, saudara, karena kita penuh cinta, kita penuh sabar, orang injak. Nah, saudara, enggak, kita tidak takut. Kita penuh cinta, kita berharap kamu bertobat. Tapi kalau kamu tidak bertobat, kita serahkan pada iblis badannya, supaya jiwanya bisa selamat. Itu ya, kita serahkan pada iblis apa? Ya kita ungkapkan, oke, stop. Ya kita buka, inilah yang terjadi. Dulu kita tutup semuanya. Ya, ya dan orang-orang ini kemudian berkumpul jadi barisan sakit hati, kemudian menyerang kita, menyerang saya. Tapi takut nggak kita? Enggak lah, kita benar kok. Nggak terasa takut. Jadi ancam-ancam mau begini, mau begitu, mau ditenggelamkan. Hari ini ada 165 orang. Kalian mau ditenggelamkan itu sama Putih itu. Orang ini nggak mikir ya, kalau dia, misalnya pun dia berhasil. Berarti ada nasib-nasib orang berapa yang terima sembako dari kita ini, berapa banyak. Jadi dia lagi menghancurkan nafkah orang ini loh. Ini orang ini edan ya. Iya kan gila nih ya. Dulu ada yang namanya Pak Gindo itu ya. Terima anak sekolahnya utang sekolah aja kita bayarin. Kontrakan rumahnya berapa udah nggak bayar, berapa ini udah kita bayarin. Akhirnya sekarang lontang lantung. Siapa yang mau bayarin dia? Lah, lah beneran saudara. Dulu saya nggak bilang, sekarang saya kasih tahu kamu. Nah ini loh saudara. Ada orang-orang yang kita biayain hidupnya di sini. Lalu kamu mau tenggelamkan. Kalaupun tenggelam beneran, berarti kamu sedang menghancurkan orang-orang ini. Berapa banyak yang kita kasih beasiswa? Berapa banyak ya? Siapa yang ingat? Bu Eliezer ingat nggak berapa banyak yang kita kasih beasiswa? 100 orang? Hampir, Pastor, 90 Ya. sekian. Berarti kamu lagi mau menenggelamkan orang ini, 100 ini. Emang kamu sanggup masih ngumpulin uang buat beasiswa ini? Coba pendeta mana ya yang ada di YouTube ini? Atau pendeta mana dah yang di Indonesia lah yang seperti melakukan apa yang kita lakukan? Bisa dihitung dengan jari tangan. Ya, saudara ya. Kayaknya nggak nyampe 5 orang kalau ada sebut itu ya.
Salah satunya Pak Erastus Sabdono. Salah satunya Erastus Sabdono yang melakukan, yang kita lakukan ya. Itu orang hebat itu. Si Erastus Sabdono itu. Ya kan? Nah, itulah saudara. Emang kalau kamu tenggelamkan komunitas ini, kamu bisa. Lawanmu Tuhan sendiri. Balik lagi, saudara. Itulah sebabnya, ya, kita tidak takut untuk mengungkap kejahatan orang-orang. Tetapi kita selalu menunggu pertobatan. Tapi ada saat ya kita bongkar. Jadi kalau ini saya lagi bongkar, kamu jangan kaget. Itu kejadian sudah 3 tahun yang lalu, saudara. Sudah beberapa tahun yang lalu yang kita diamkan. Karena kita berharap orang-orang ini bertobat. Ya, makanya ketika ada yang berzina segala macam itu, saya selalu ajak ketemu. Tapi kalau nggak mau, saya hajar, saudara. Beneran saya hajar kalau nggak mau bertobat. Saya hajar, nggak main-main ya, saudara ya. Kalau kamu pikir saya takut, saya nggak pernah takut sama siapapun. Maaf kata ya, dulu ada mafia. Ya, di Indonesia itu pernah ada mafia illegal logging. Saya tonjol mukanya kok, saudara. Itu saya nggak pernah takut yang begitu-begitu ya, saudara ya. Takut ditinggal donatur, nggak pernah takut saya, saudara. Ya, beneran saya nggak pernah takut dengan hal apapun karena saya tahu serta saya. Dan ketika saya diam, karena saya ingin orang-orang ini bertobat, bukan takut. Ya, kalau saya diam, karena saya ingin kamu itu bertobat. Ya, ini yang utang-utang, ini yang suka minta-minta, ini yang ya dulu kan ada yang suka berzina juga saya diamkan. Terakhir saya ancam, ya sekarang orangnya ngodang sama kita. Kalau dia masih nekat, saya bongkar, saudara. Ya kan, untuk orangnya tahu diri. Nah, jadi kalau kita menghadapi hal-hal seperti ini, jangan takut, saudara. Ya, komunitas kita, Anda sampaikan. Ya, saya heran ya, di California itu orang saling tutup-menutupi ya, saudara ya. Itu saya lihat, waduh, mengerikan sekali, saudara. Kisah para apologet yang di sana itu ngeri sekali. Mereka takut, karena kan mereka nggak punya YouTube buat klarifikasi mungkin ya. Kalau kita, ya sebetulnya mereka mau klarifikasi boleh saja, saudara ya. Di YouTube saya, cuman pada nggak berani. Hanya beberapa orang nyampaikan ke saya. Orang ini saya bongkar, saya bilang. Saya bongkar. Saya nggak takut, saya bongkar. Oh nanti ditinggal, oh nggak mungkin, saudara. Nggak mungkin ditinggal. Komunitas kita ini sangat solid. Ya, sampai pendeta ketika saya kasih tahu, kamu tahu ada ini. Dia diam. Mereka nggak berani ngomong, saudara ya. Tapi mereka ada kaca kusuk ini ngomong. Ya, itu ya. Jadi saudara, jangan gimik-gimik, jangan buru-buru, jangan kemurungsung untuk kamu jelek-jelekin orang. Ya, tunggu. Sebab aibnya adalah aibmu. Kamu pikir kalau ada hamba Tuhan berzina, kita semua nggak cacat, saudara. Kalau ada hamba Tuhan berzina, kalau ada pendeta berzina, kita semua malu. Tuh, ajaran Kristen tuh. Ya kan? Kita semua malu. Tapi harus dibongkar. Kalau dia nggak mau bertobat. Sebab apa? Sebab itu akan merusak. Ya, terbukti kan? Tuh, kejadiannya Gilbert itu yang menzinai adik iparnya kan berhenti di kepolisian. Ya kan? Itu semua ya, sekali 3 uang itu anak beranak semua ya. Dan termasuk itu tadi, Gilbert Saifuddin Joshua Tewu. Urusannya titit duit kelentit. Beneran saudara ya? Ruwet itu pokoknya. Karena apa? Itu spirit. Ya, itu sebuah pengaruh. Saya tidak percaya ada spirit perzinahan yang kamu tungging dalam nama Yesus perzinahan, roh perzinahan kamu pergi. Oh, enggak ada yang begitu, enggak bisa, saudara. Karena perzinahan itu tidak bisa ditengking. Yang bisa adalah kamu singkapkan supaya orang kapok.
Itu spirit, saudara ya. Kamu mau pergi ke Alexis nih. Dalam nama Yesus, aku perintahkan perzinahan keluar dari hidupku. Kamu lewat bolak-balik di depan Alexis sekali, aduh, tengking 2 kali, tengking saudara. Yang ketiga kamu belok juga. Ketukan kepala saya, saudara. Kamu bilangnya tengking-tengking, tapi kamu tetap dilewatkan. Sengaja kamu nengok, tinggi, kok padang ya warnanya merah. Tinggi, kok padang warnanya biru. Lewat lagi, tinggi, kok padang ya kelap-kelip. Belok juga, kamu tengking-tengking doa puasa 40 hari, nggak bakal keluar itu. Titit duit kelentit, kok titit duit, titit kelentit. Bunyi saudara langsung. Bergeming-geming di telingamu, saudara ya. Berulang-ulang, titit duit, titit kelentit. Ngeri, saudara. Lihat ya, guru, murid, murid. Yosua Kirbet, Yosua Tewu, Saifuddin. Nggak akan jauh, saudara, perzinahan. Kamu harus bertobat. Perzinahan itu nular kemana-mana, saudara. Karena dia pikir, boleh, gampang, diampuni. Kamu jangan main-main. Kita hati-hati ya, makanya saya keras sekali dengan ini ya. Saya keras. Dulu kamu berzina, saya nggak mau tahu. Yang penting setelah kamu jadi pengurus, nggak boleh. Yang penting setelah kamu ada di sini, gabung sama kita. Jangan coba-coba ngerayu-ngerayu istri orang, suami orang. Ya, kalau nggak bertobat, tak umumkan dari sini, nggak mau. Kalau perlu, itu ya, videonya tak puter, kamu lagi, kamu. Video lagi olah bebek, tak setel kalau perlu. Jadi videonya Sugiono sama si Miyapi, saudara. Aduh. Terakhir, ya, selalu sediakan maaf, tapi jangan bodoh. Sediakan maaf, tapi jangan bodoh, saudara. Ya, kalau kamu, oh kasihan, nah kamu nanti bodoh tuh kamu ditipu. Kamu jangan pernah kasihan sama orang berdosa. Jangan pernah kasihan, tapi berbelas kasih. Kalau dia bertobat, kamu terima, kamu tunggu. Tapi kamu lihat, ya, kamu siap dengan pertobatan. Tapi kamu lihat, kalau dia tidak mau bertobat, saudara, lepas. Kalau saya, saudara, ya maaf ya, nyapa pun saya nggak mau. Menyapa pun saya nggak mau. Udah selesai. Nah, apalagi kalau dia ternyata ini ya, berbalik nggak karu-karuan ya. Nah, itu saudara, makanya buanglah segala fitnah dari hidup kita. 4 mata penting. Temui, tegur. Tapi kalau nggak mau, ya apa boleh buat. Ya kan? Kalau nggak mau dan kita tahu itu berbahaya, apa boleh buat. Ya kan? Kita harus ajar. Supaya komunitas kita jangan sampai tertipu. Supaya kalian jangan sampai tertipu dengan ajaran sesat yang etis. Dan kamu, itu boleh kok berzina, kok kamu ikut-ikutan. Hati-hati saudara ya. Kesesatan dan kecabulan. Saya Nabi 26 yang meluruskan kesesatan dan kecabulan Nabi sebelum saya. Jangan sampai kamu ikut sesat dan ikut cabul. Ya kan? Tadi saya udah bilang kan, itu kan tagline-nya saya Nabi 26 yang meluruskan kesesatan dan kecabulan pendahulu saya. Tapi jangan sampai komunitas kita ikut sesat dan ikut cabul. Itu kan tagline-nya saya, kemudian saya main-main ngomong begitu. Ya kan? Haleluya, Tuhan Yesus memberkati, silakan.